Selamat malam Bung. Selamat malam Bung. Ya, di tengah pandemi begini memang ada beberapa kendala di organisasi. Tapi setelah saya baca beberapa riwayat ataupun organisasi yang saudara ikuti selama berada di kampus, saya mau sedikit bertanya sedikit banyaknya bagaimana pendapat Anda tentang organisasi yang ada di kampus, terutama saudara yang mahasiswa notabene pasti mengikuti organisasi-organisasi. Coba Anda berikan penjelasan. Oh ya, pertama kali itu kan saya pas semester 1 berkeinginan untuk ikut keanggotaan, paling tidak minimal satu organisasi. Oh, berarti ini sudah niat Bung ya? Iya, udah niat. Oke. Baru pas semester 2 ikutlah tes wawancara, tes tertulis, tes wawancara. Berbagai juga. tes dalam mengikuti organisasi tersebut ya? Ya. Oke. Itu yang saya ikuti kebetulan di program studi saya sendiri, administrasi bisnis. Itu organisasinya apa Bung? Seperti mungkin himpunan mahasiswa seperti itu kira-kira? Ya, kalau namanya organisasi kami adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi atau yang disingkat dengan HMPS. HMPS. Ya, HMPS. Di saat itu saya mendaftar. Dia ada 2 pilihan. Oke. Yang pertama saya pilih itu bidang olahraga. Oke, bidang dan olahraga. Kerohanian khusus bidang Katolik. Berarti memang dia ada beberapa yang sebenarnya internal ya Bung ya? Iya, internal dan dalam memasukinya pun ada beberapa tahap. Iya, itulah. Iya. Terus setelah mengikuti tes wawancara sekitar 2 minggu kemudian keluarlah hasil tes. Oke. Di situ saya agak deg-degan gitulah. Iya kan. Ya oke. Karena memang seperti biasanya juga kalau kita perekrutan itu memang ada beberapa tahapan. Betul. Iya. Yang walaupun kebanyakan kadangkala tes-tes tersebut masih perlu dalam rangka pemantapan atau pemantapan. Kira-kira ya. Disitulah saya mulai deg-degan itu apa ya kan. Setelah itu seperti mau nembak cewek. Iya. Betul sekali. Oke. Iya, betul sekali. Terus itu saya tibalah pengumuman dan puji Tuhan saya masuk di organisasi tersebut di bidang apa? Di bidang kerohanian Katolik. Kerohanian Katolik. Kebetulan karena saya masih junior jadi masih anggota. Tetapi itu banyak yang daftar. Kira-kira dari segi jumlah itu berapa kira-kira Bung yang mendaftar? Ada 100-an, 150, 200 ya. Jadi yang dari berkisaran 150 itu yang diambil berapa orang? Yang diambil 16. Dari sekitar 100. Iya, betul-betul ketat kalau betul ketat memang gitu. Apakah ada ketentuan itu? Ada perempuan misalnya sekian, laki-laki sekian enggak, sesuai dengan bakat dan kemampuan. Wah, luar biasa. Mantap Bung. Okay. Luar biasa. Iya. Sepertinya kita juga kekurangan sedikit minuman Bung ya. Iya. Sedikit saya mau tanya Bung, pendapat Bung tentang mungkin sejauh ini sudah banyak sedikitnya sudah mengecap berbagai mungkin kepengurusan, apakah itu membuat suatu kegiatan otomatis Bung ini sudah paham lah. Nah, bagaimana pendapat Bung tentang adanya mahasiswa yang kita kenal istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang atau kuliah pulang nongkrong, atau yang mahasiswa masih takut berorganisasi. Bagaimana pendapat Bung untuk mereka atau teman-teman kita yang masih takut mengikuti organisasi seperti Bung ini yang aktif? Iya, itulah saya juga dapat motivasi dari abang-abang kelas, katanya kalau kamu ini ingin sukses jangan menjadi kupu-kupu malam. Yuk, saya heran kan. Iya, karena kupu-kupu malam negatif kita. Maksud dia itu kuliah pulang malam gitu. Dan tidak ada kegiatan katanya. Pasif ya Bung ya. Ya, pasif. Jadi dengan adanya masuk suatu organisasi
kita itu tidak pasif lagi. Bahkan dari dulu saya tidak eh, bisa berbicara di depan umum. Betul Bung, betul. Sekarang karena masih seperti kita Iya. di SMA Bung ya. Iya. Masih gugup takut. Betul betul. Bung. Merinding Saya juga. juga merasakan hal demikian. Bung. Kalau sekarang kita sudah lebih lebih berani. ya. Bahkan apa namanya Bung ya, istilahnya itu dalam dunia apa public speaking Bung ya. Iya, public speaking. Ya, untuk berani berbicara mengungkap pendapat di muka umum itu Iya, sangat penting iya. ya. Saya juga sangat setuju untuk Iya, itu Bung. iya. Oke, selain itu Bung, mungkin apa pesan-pesan mungkin selama berpengalaman di organisasi ini, apa yang mau disampaikan untuk mungkin teman-teman atau adik-adik kita yang Iya, masih iya. ya mungkin baru-baru masuk kuliah, Iya. apalagi di tengah pandemi Bung, masih Iya. banyak yang belum kenal. Belum kenal satu sama lain. Betul ya. betul ya. Bagaimana kira-kira? Ya, kepada teman-teman, kepada Ya. adik-adik dan juga kepada mahasiswa baru Ya, yang memasuki tahun ajaran ini, ya ikutlah berorganisasi. mantap. Organisasinya apapun itu, pokoknya ikuti aja. Betul. Karena di situ kita bisa mengenal orang-orang. Kalau kita tidak berorganisasi, sedikit orang kita kenal. Betul. Istilahnya bersosial Bung Iya, ya. bersosial. Betul. Ya, intinya mau adik-adik, teman-teman ikutlah berorganisasi di suatu universitas atau tempat pendidikan supaya kita juga terampil berbicara di depan umum. Betul. Selain itu bisa juga mengembangkan bakat ya Bung, karena Iya. di organisasi ini banyak bidang. Ya itu pasti ya. Ada bidang IT mungkin ya Bung, Bidang IT, keagamaan, olahraga. Jadi olahraga. selain kita banyak mengenal teman, kita juga terampil dalam mengolah diri Bung ya, Iya, mengembangkan bakat. Itu saya sangat setuju Bung. Jadi kira-kira untuk pesan terakhir apa kira-kira mau disampaikan Bung, mungkin untuk teman-teman atau ada untuk yang terakhir kali sebelum kita menutup acara kita ini. Oke, untuk teman-teman semua yang mendengarkan wawancara kami ini, teruslah bersemangat walaupun ada rintangan di mana-mana. Itu saja. Salam sehat. Salam sehat, Bu. Oke, Ya. tetap.